These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Sebagian dari kita mengenal iPhone mungkin dari citra yang melekat pada produk tersebut. Apalagi di Indonesia, sampai muncul berbagai cerita dan meme di internet tentang orang-orang yang rela melakukan hal-hal tidak baik demi mendapatkan iPhone terbaru beserta gengsinya. Namun terlepas dari hal-hal absurd seperti itu, iPhone sendiri lebih dari sekedar smartphone. Dia adalah strategi bisnis yang cerdas, perjalanan teknis panjang, dan akumulasi riset selama bertahun-tahun. Pada awal tahun 2000-an, industri smartphone sebenarnya sudah ada jauh sebelum iPhone lahir. Saat itu, pasar didominasi oleh perusahaan seperti Nokia dan BlackBerry. Bentuk smartphone pada masa itu sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Sebagian besar masih menggunakan keyboard fisik, stylus, dan antarmuka yang cukup rumit untuk digunakan. Mengakses internet dari ponsel masih terasa lambat dan tidak nyaman. Bagi banyak orang, ponsel masih dianggap sebagai alat komunikasi, bukan komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Di saat yang sama, Apple sedang bersantai menikmati kesuksesan iPod dan iTunes. Tapi tak lama berselang, Apple menyadari bahwa pada satu titik, fungsi iPod akan digantikan oleh telepon genggam. Jika hal itu terjadi, maka iPod lambat laun akan tamat. Inilah yang latar belakangi dibentuknya tim khusus untuk mengerjakan sebuah proyek super rahasia bernama Project Purple di tahun 2004. Ratusan insinyur dilibatkan, bahkan banyak karyawan Apple sendiri tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang dikembangkan. Salah satu fokus utama proyek tersebut adalah menciptakan antarmuka yang jauh lebih sederhana dibandingkan smartphone pada masanya. Saat banyak perangkat masih mengandalkan stylus, Apple mengambil pendekatan yang berbeda dengan konsep multitouch, di mana jari manusialah yang menggantikan peran stylus. Setelah beberapa tahun pengembangan, momen yang ditunggu akhirnya tiba. Pada tanggal 9 Januari 2007, Steve Jobs naik ke atas panggung dalam acara Macworld 2007. Di hadapan ribuan penonton, ia memperkenalkan sebuah perangkat yang disebut sebagai kombinasi dari 3 produk berbeda. Sebuah iPod layar lebar, sebuah telepon revolusioner, dan sebuah perangkat internet. Namun, setelah dijelaskan lebih lanjut, ternyata ketiga hal tersebut adalah satu perangkat yang sama dengan nama iPhone. Peluncuran ini segera menarik perhatian dunia teknologi. Meski begitu, tidak semua orang langsung percaya pada konsep iPhone. Banyak pihak analis yang meragukan masa depan iPhone karena harga perangkat tersebut dianggap terlalu mahal. Sebagian lainnya mempertanyakan keputusan Apple yang menghilangkan keyboard fisik, karena saat itu, keyboard fisik merupakan spirit dan bagian penting dari smartphone. Tetapi respon konsumen berkata lain, di mana pengalaman baru menjadikannya berbeda, langsung membuat iPhone cepat mendapatkan perhatian pasar. Meski demikian, perubahan terbesar sebenarnya belum terjadi. Ketika iPhone pertama diluncurkan, pengguna belum bisa mengunduh aplikasi pihak ketiga secara bebas. Tapi semua berubah pada tahun 2008 ketika Apple memperkenalkan App Store. Melalui layanan ini, developer dapat membuat dan mendistribusikan aplikasi langsung kepada pengguna. Keputusan tersebut membuka peluang bagi ribuan pengembang di seluruh dunia. Perlahan, iPhone tidak lagi hanya menjadi telepon pintar. Ia berubah menjadi sebuah platform. Dari sinilah lahir berbagai aplikasi yang kemudian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari media sosial, layanan transportasi, hingga aplikasi komunikasi modern. Keberhasilan iPhone juga memicu perubahan besar di seluruh industri teknologi. Banyak perusahaan teknologi terpaksa menyesuaikan strategi mereka. Bahkan Android yang saat itu masih dalam tahap awal pengembangan, memutuskan untuk ikut menyesuaikan diri dengan tren layar sentuh modern. Dalam waktu singkat, smartphone yang sebelumnya menggunakan keyboard fisik mulai ditinggalkan. Industri bergerak menuju desain yang lebih sederhana dengan layar sebagai pusat interaksi utama. Kesuksesan tersebut kemudian berlanjut ke berbagai generasi berikutnya, mulai dari peningkatan kamera, performa, kualitas layar, hingga integrasi yang semakin erat dengan berbagai layanan digital.
Setiap generasi iPhone juga membawa penyempurnaan yang membuat perangkat ini tetap relevan di pasar global. Kini, iPhone tidak hanya menjadi sebuah produk. Ia telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem teknologi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, layanan digital, dan jutaan aplikasi. Perjalanan panjang ini menunjukkan satu hal sederhana, bahwa keputusan Apple untuk berani menggantikan produk sukses mereka sendiri justru menjadi awal dari lahirnya salah satu perangkat paling berpengaruh dalam sejarah teknologi modern. Kalau di sini ada yang menjadi user iPhone sejak lama, tulis di kolom komentar seri iPhone pertama kalian. Gua Arya pamit, thank you buat kalian yang udah nonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.